Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai beberapa tanaman yang bisa menyebabkan kehidupan dan rezeki Anda menjadi seret, yaitu tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah. Rumah yang baik adalah rumah yang memiliki energi seimbang. Namun secara tidak sadar, banyak orang yang justru membuat rumah huniannya menjadi tempat yang bisa mengundang energi negatif. Salah satunya dengan menanam pohon tertentu di depan rumahnya. Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan tanaman-tanaman tersebut. Namun, energi yang mereka pancarkan bisa mempengaruhi kondisi suatu tempat hunian, terutama jika tumbuh di depan rumah. Berikut ini adalah beberapa tanaman yang oleh banyak orang, terutama di Pulau Jawa, dianggap sebagai tanaman pembawa sial dan sengkolo. Namun sekali lagi, yaitu jika tanaman tersebut tumbuh di depan rumah, terutama dengan jarak yang begitu dekat. Tanaman pembawa sial dan sengkolo yang pertama adalah bougainville. Bougainville atau juga yang dikenal dengan nama bunga kertas ini merupakan tanaman yang cantik dan sering kita jumpai. Namun, apabila bougainville ditanam di depan rumah, maka akan dipercaya memberikan efek negatif. Orang zaman dahulu di Pulau Jawa sering menyebut bougainville dengan nama bunga satria wirang. Mereka percaya jika Anda menanamnya di depan rumah, maka penghuni rumah yang masih single, baik laki-laki atau perempuan, akan kesulitan dalam mencari jodohnya, sehingga mereka akan menanggung wirang atau malu. Jika Anda perhatikan pada tangkai bougainville Anda, akan menemukan duri-duri yang tajam. Tanaman yang berduri juga sebaiknya tidak ditempatkan di depan rumah, apalagi satu garis lurus dengan pintu masuk utama. Duri-duri tersebut, menurut kepercayaan orang terdahulu, akan merobek aliran energi Qi yang akan masuk, sehingga tidak akan bisa membawa dan menciptakan keseimbangan di dalam rumah. Justru malah akan membuat rumah semakin dominan dengan energi rusak yang bersifat negatif. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh atau ditanam di depan rumah yang kedua adalah tanaman cabai. Jika Anda memiliki tanaman cabai di depan rumah dan jumlahnya lumayan banyak, baik itu cabai hias ataupun konsumsi, maka sebaiknya Anda pindahkan saja. Selain dari cabainya sendiri, seluruh bagian dari tanaman ini memiliki aura yang panas. Jika Anda memiliki jangkrik, coba saja pakai daun cabai sebagai makanannya. Pasti dalam waktu singkat, jangkrik tersebut akan copot seluruh kakinya, kemudian mati. Sehingga bisa dibayangkan ketika pohon cabai ini tumbuh di depan rumah, auranya yang panas akan membuat Anda dan penghuni lainnya menjadi mudah emosi dan sering bertengkar. Anda juga tidak akan merasa betah berada di rumah. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah yang ketiga adalah pohon bambu, kecuali bambu kuning. Bambu merupakan tanaman jenis rerumputan yang tumbuh dalam kelompok dan memiliki segudang manfaat untuk kehidupan manusia. Namun akan lain ceritanya jika rumpun bambu ini tumbuh di depan rumah Anda. Selain daun dan rantingnya yang sudah membuat kotor, pohon bambu merupakan jenis tanaman yang memiliki fungsi sebagai penyekat. Sehingga dipercaya jika ada pohon bambu di depan rumah, maka rezeki Anda juga akan ikut macet karena tersekat. Rumpun bambu juga menjadi salah satu pohon yang paling sering dihuni oleh makhluk halus. Banyak cerita beredar bahwa ada anak yang hilang secara misterius dan baru ditemukan di rumpun bambu. Anak tersebut bercerita bahwa dirinya diajak masuk ke dalam istana oleh seseorang. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah yang keempat adalah pohon pepaya. Meskipun secara ekonomis dan medis, pohon yang satu ini memiliki banyak nilai lebih. Namun tidak demikian jika dilihat secara energi, terutama jika pohon pepaya tersebut tumbuh di depan rumah Anda. Orang zaman dulu seringkali mengkaitkan bahwa rasa pahit di dalam daun pepaya akan menjadi gambaran kehidupan dari orang yang memelihara pohon pepaya di depan rumahnya. Kehidupan mereka akan penuh dengan kepahitan dan kesakitan. Secara logika, akar dari pohon pepaya yang sudah besar bisa merusak bangunan atau pondasi rumah Anda. Jika hal tersebut terjadi, maka Anda mungkin akan kehilangan materi dan waktu untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah. Sehingga hal ini bisa juga disebut sebagai kesialan.
Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh ataupun ditanam di depan rumah yang kelima adalah pohon randu. Pohon randu atau pohon kapas ini bisa menimbulkan masalah kesehatan, terutama ketika buah kapasnya sudah matang dan kemudian pecah serabut-serabut halus dari kapas tersebut, bisa terisap oleh orang yang tinggal di dekatnya. Pohon randu juga dipercaya sebagai salah satu pohon yang paling sering dijadikan kerajaan oleh para jin. Di suatu kota di Jawa Tengah, ada sebuah pohon randu tua berwarna putih di mana sering dipakai untuk ritual bagai. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah yang keenam adalah pohon asam Jawa. Pohon asam Jawa memiliki aroma yang sangat disukai oleh para makhluk gaib, sehingga sangat wajar jika pohon asam Jawa ini, baik yang besar maupun yang masih kecil, banyak ditempati oleh golongan mereka. Aroma halus dari pohon asam Jawa ini, terutama bagi manusia yang sering berada di sekitar dan menghirupnya, akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam mental dan pikiran yang akan bisa menuntunnya pada berbagai kesialan dalam kehidupannya. Rasa asam dari pohon ini juga dipercaya menimbulkan ketidakberuntungan, sama halnya dengan pohon belimbing wulu, di mana juga sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika diletakkan di depan rumah yang ketujuh adalah pohon bonsai. Meskipun Anda memiliki pohon bonsai yang indah dan mahal harganya, namun jika diletakkan di depan rumah, maka dipercaya hal tersebut bukanlah ide yang baik. Jika Anda menempatkan bonsai sebagai hiasan di depan rumah, apalagi dekat dengan pintu utama, maka energi Qi yang masuk ke dalam rumah Anda akan seperti bonsai, yaitu kerdil dan tidak bertumbuh. Energi Qi yang bagus adalah yang bisa mengalir bebas dan tanpa hambatan, tidak seperti bonsai yang malah dipaksa untuk tidak bertumbuh dan berkembang. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika ditanam di depan rumah urutan ke-8 adalah pohon beringin. Pohon beringin pada zaman dahulu hanya boleh ditanam di sekitaran lingkungan kerajaan atau keraton. Pohon ini dipercaya memiliki nilai spiritual yang sangat besar. Pohon beringin menjadi tempat atau kerajaan dari berbagai jenis entitas halus, mulai dari golongan yang dianggap suci sampai pada golongan entitas negatif seperti siluman. Jika Anda pernah melihat pohon beringin kembar, hal tersebut secara mata batin sebenarnya adalah suatu portal untuk keluar masuk ke dimensi lainnya. Seperti pohon beringin kembar di Yogyakarta, di mana dipercaya berhubungan dengan kerajaan Laut Selatan karena dayanya yang begitu besar. Ada baiknya pohon beringin ini tidak ditanam di depan rumah, apalagi jika Anda bukan orang yang terlatih secara spiritual, maka terlalu sering bersinggungan dengan daya dan entitas lain meskipun itu positif akan memberikan dampak buruk pada emosional dan kesehatan Anda. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah urutan ke-9 adalah pohon ataupun bunga yang menimbulkan kematian. Tanaman yang berhubungan dengan kematian seperti gamboja, krisan, dan lain-lain. Selain memiliki aroma dan aura yang sangat mengundang kehadiran makhluk halus, juga membawa energi yang tidak baik jika keberadaannya di depan rumah Anda. Tanaman-tanaman ini bisa menyebabkan rumah Anda penuh dengan aura kesedihan, kesusahan, dan juga kesepian. Kesepian ini di sini mungkin bisa sepi dari rezeki, jodoh, dan lain sebagainya. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika diletakkan di depan rumah urutan yang ke-10 adalah tanaman plastik atau palsu. Menggunakan tanaman plastik di depan rumah sebenarnya masih bisa ditolerir, apalagi tanaman tersebut selalu berada di area yang teduh dan dijaga kebersihannya. Tanaman palsu yang sering terkena sinar akan sangat menyerap energi negatif. Tanaman palsu tersebut kemudian akan melipat gandakan energi negatif yang telah diserapnya ke seluruh bagian rumah Anda. Baiklah sahabat, itulah tadi 10 tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh atau diletakkan di depan rumah Anda. Semoga bisa memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua yang menyaksikannya. Tidak lupa kami panjatkan sebuah doa bagi Anda sekeluarga agar semakin gampang dan mudah dalam mencari rezeki, jodoh, dan penghidupan lainnya. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.